Head modern Van Rehmatik Head. Kebijakan pemerintah harus selalu dianggap benar dan berlaku mengikat sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim Pro beranggotakan saya selaku pembicara pertama bernama Muhammad Arif Mustafa, pembicara kedua bernama Runi Alfia Rizky, dan pembicara ketiga bernama Abdul Rahim Faisal. Dewan Juri yang terhormat, dalam salah satu jurnal pada laman ipp.ac.id dikatakan bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim. 2/3 wilayahnya merupakan lautan dengan luas perairan lautnya mencapai 5,8 juta kilometer. Selain itu, Indonesia dikenal juga sebagai pusat segitiga karang dunia atau jantung dari The Coral Triangle, yaitu merupakan kawasan dengan tingkat keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi. Keanekaragaman hayati laut tersebut merupakan habitat dari 200 jenis ikan, 2.500 jenis moluska, 1.500 jenis udang-undangan, dan berbagai biota laut lainnya. Adapun salah satu upaya pemerintah untuk memaksimalkan potensi laut tersebut ialah dengan melakukan ekspor benih lobster. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, benih lobster ialah anakan lobster yang tidak kasat mata dengan ukuran 0,1 hingga 0,5 gram. Ekspor ialah pengiriman barang dagang ke luar negeri. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat kemudian kita artikan bahwasanya ekspor benih lobster ialah pengiriman anakan lobster yang tidak kasat mata dengan ukuran 0,1 hingga 0,5 gram ke luar negeri. Dewan Juri yang terhormat, pada era Menteri Kelautan dan Perikanan Ibu Susi Pujastuti, peraturan mengenai benih dan lobster sangat ketat. Bahkan ekspor benih lobster sampai dilarang, yang tentunya itu merugikan nelayan, negara, dan hanya menguntungkan mafia penyelundup. Dewan Juri yang terhormat, melihat persoalan tersebut, pemerintah melalui Permen KP nomor 12 tahun 2020 yang mengizinkan kembali ekspor benih lobster dengan tujuan memberikan manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudidaya, pelaku usaha, dan negara. Kebijakan tersebut meningkatkan geliat perekonomian yang ada di Indonesia di tengah pandemi, salah satu contohnya di daerah Nusa Tenggara Barat. Menurut Inside Lombok.id, ada sekitar 12.000 nelayan penangkap benih lobster yang diusulkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk diregistrasi. Dewan Juri yang terhormat, aturan hukum mengenai perizinan ekspor benih lobster pada dasarnya telah sesuai dengan tujuan hukum sebagaimana dikatakan oleh Jeremy Bentham, yakni the greatest happiness for the greatest number, atau kebahagiaan terbesar untuk jumlah terbanyak, dan juga telah sesuai dengan landasan filosofis hukum Indonesia, diantaranya alinea keempat Undang-Undang 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum, terutama kesejahteraan bagi masyarakat pesisir, dan juga ekspor benih lobster merupakan bentuk aktualisasi dari butir kelima Pancasila, yakni memberikan rasa keadilan, terutama bagi nelayan, karena nelayan dapat menjual langsung benih lobster hasil tangkapannya secara legal tanpa harus berurusan dengan oknum-oknum penyelundup benih lobster yang sering memainkan harga benih. Lawan bicara adalah lawan terbaik kami dalam berpikir. Sekian dan terima kasih. Oke. Pemberlakuan ekspor benih lobster telah melalui evaluasi dan hal tersebut tidak muncul begitu saja atau hanya karena kebutuhan seorang. Telah dilakukan tilaa dan penelitian oleh ahli yang ada baik melalui kajian maupun melalui konsultasi publik. Saya Runi Alfia Rizky selaku pembicara kedua dari tim Pro akan menyampaikan poin-poin argumentasi saya. Poin pertama, kegiatan ekspor benih lobster jika ditinjau secara yuridis, Permen KP nomor 12 tahun 2020 diberlakukan telah sesuai dengan pasca amandemen UUD Negara Republik Indonesia 1945, pasal 33 ayat 3 yang berbunyi, bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Seperti yang telah dijelaskan oleh pembicara pertama tim kami, bahwa Permen KP nomor 12 tahun 2020 selain untuk membantu nelayan kecil atau bisa dikatakan sebagai upaya untuk membantu kemakmuran rakyat yang kehilangan mata pencaharian akibat Permen KP 56 tahun 2016 yang pasalnya peraturan tersebut melarang pengambilan benih lobster baik untuk dijual maupun untuk dibudidaya. Namun dengan adanya Permen KP nomor 12 tahun 2020 jika ditinjau lagi bertujuan agar dapat diberlakukan ekspor benih lobster dengan regulasi khusus yang dapat pula menjadi salah satu cara melestarikan benih lobster melalui perlindungan dan pengelolaan. Pun perlindungan dan pengelolaan benih lobster yang dimaksud sesuai Permen KP nomor 12 tahun 2020 pasal 5 ayat 1 yaitu poin A, kuota dan lokasi penangkapan benih lobster sesuai hasil kajian dari Komnas Kajiskan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap. B. Eksportir harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudidaya setempat.
Yang demikian dapat diketahui bahwa kegiatan ekspor benih lobster yang sempat diberlakukan telah ditinjau dari beberapa aspek dan hal tersebut dilakukan demi kemakmuran rakyat itu sendiri. Kemudian pada pasal yang sama, poin C nomor 2, eksportir telah melepasliarkan lobster sebanyak 2% dari hasil pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen. Mengenai hal ekspor benih lobster yang tetap memperhatikan pembudidayaan berkelanjutan tersebut, kemudian merujuk kepada argumen kedua saya, yaitu jika didasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, yaitu pada pasal 2 yang sesuai dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam sumber daya kelautan dan perikanan dalam hal ini. Keadilan intragenerasi dan antar generasi yang berarti masyarakat dalam satu generasi memiliki kesempatan untuk menikmati hasil yang ada di masa yang akan datang, dengan catatan tetap menjaga kelestarian dan pengelolaan yang telah dibentuk. Hal ini kemudian diperkuat dengan adanya prinsip ekonomi biru, sebuah konsep pembangunan ekonomi dunia dengan prinsip berkelanjutan, didorong untuk terus diaplikasikan pada sektor perikanan dan kelautan di seluruh dunia. Dan tidak hanya melakukan eksploitasi terhadap sumber daya laut, tetapi juga pemeliharaan dan perlindungan ekosistem laut. Kemudian poin ketiga argumen saya dilansir dari PKSPL IPB ACID pada 26 Mei 2020 berbicara mengenai habitat hidup lobster di perairan yang berkarang juga terancam akibat kegiatan destruktif, kegiatan eksploitasi sumber daya laut yang tidak ramah lingkungan, penurunan kualitas air akibat limbah domestik, sedimentasi serta bleaching akibat perubahan iklim. Akibatnya, kondisi terumbu karang di Indonesia yang masih sangat baik hanya tersisa 6,56%, sedangkan terumbu karang dalam kondisi jelek sebesar 36,18%, kondisi cukup 34,3%, dan kondisi baik hanya 22,96%. Artinya, lobster berada pada posisi tertekan yang menyebabkan penurunan kualitas habitat hidup lobster, yang tentu saja hal ini kemudian berdampak pada survival rate benih lobster yang dilansir dari CNN Indonesia tahun 2020 seperti yang dikatakan oleh staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan bahwa SR benih lobster hanya 0,01%, yang artinya hanya pada beberapa laut di Indonesia benih lobster dapat dikembangbiakkan, sehingga untuk menghindari penyelundupan ekspor benih lobster yang merugikan negara serta pelepasan benih lobster secara sia-sia dikarenakan SR yang rendah, maka dengan pembukaan keran ekspor benih lobster menjadi salah satu cara untuk memanfaatkan dan menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara itu sendiri. Terima kasih. Oke. Saya Abdul Rahim Faisal selaku pembicara ketiga dari tim Pro. Baik, Dewan Juri yang terhormat, keran ekspor benih lobster telah dibuka setelah sempat dilarang. Kebijakan ini diklaim untuk membantu nelayan yang hidupnya bergantung pada budidaya komoditas satu itu. Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Nomor 12 Tahun 2020, semua pihak mendapatkan keuntungan, baik itu nelayan, pembudayanya, menerima juga nilai ekonomi. Setelah itu, para pengusaha yang melakukan ekspor juga mendapatkan untung dan negara pun mendapatkan pemasukan. Sesuai dengan kebijakan mantan Menteri Perikanan dan Kelautan Bapak Edi Prabowo tentang izin pengambilan benih untuk ekspor bertujuan untuk membawa manfaat ekonomi bagi nelayan, pembudidayanya, pelaku usaha, dan negara. Perlu diketahui Dewan Juri yang terhormat, apabila ekspor benih lobster dilarang, maka akan banyak terjadinya penyelundupan dan akan banyak merugikan negara dan tidak ada pemasukan negara. Kita ketahui baru-baru ini ada beberapa kasus mengenai penyelundupan benih yang mana per tanggal 21 Mei 2021 telah digagalkan penyelundupan benih senilai 20 miliar di Jambi, dan per tanggal 19 April 2021 telah terjadi penyelundupan 100.000 benih lobster dengan tujuan negara Singapura. Praktik penyelundupan benih lobster dari Indonesia ke luar negeri hingga saat ini diduga kuat masih terus terjadi. Praktik ilegal itu terus berlangsung meski pemerintah Indonesia melalui tim gabungan terus mengidentifikasi pemburuan pelaku penyelundupan biot laut yang sangat berharga itu. Demikian diungkapkan Koordinator Nasional
DFW Indonesia Muhammad Abdi Soufan di Jakarta, belum lama ini menurut dia dalam 3 tahun terakhir praktik penyelundupan benih lobster semakin sulit dibendung. Dewan juri yang terhormat, ternyata mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo mengatakan eksportir harus membeli lobster dari nelayan dengan harga minimal Rp5.000 per ekor, harga yang lebih tinggi dibanding saat berlakunya larangan ekspor, yang mana harga petani diwajibkan Rp5.000 minimal. Tidak pada saat ekspor ilegal itu, mereka hanya dibeli hanya Rp1.000 saja sampai Rp2.000 per ekornya. Jika dihargai Rp5.000 per ekor, misalnya eksportir membeli 100 juta ekor, maka nelayan bisa mendapatkan penghasilan 500 miliar dan akan mengurangi ataupun menghilangkan aksi penyelundupan benih lobster dan akan membangkitkan perekonomian masyarakat. Penyebaran skala global virus COVID-19 secara umum memang telah berdampak signifikan terhadap ekonomi Indonesia, yang mana kebijakan izin benih lobster ini justru berdampak positif pada kesejahteraan nelayan atau pelaku usaha kecil serta berkelanjutan sumber daya kelautan dan perikanan. Adanya regulasi yang melarang penangkapan atau pengeksporan benih lobster menyebabkan berbagai dampak sosial ekonomi terhadap kehidupan masyarakat pesisir. Besarnya potensi benih lobster membuka peluang untuk pengembangan aktivitas budidaya, pembesaran lobster, sehingga masyarakat mendapatkan mata pencarian alternatif sebagai pengganti aktivitas menangkap benih. Penangkapan benih lobster yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan metode yang bersifat pasif dan selektif, sehingga tidak berpotensi untuk merusak ekosistem dalam ketersediaan stok benih lobster di alam. Dewan juri yang terhormat, dengan metode penangkapan yang demikian, walaupun upaya penangkapan yang dilakukan oleh masyarakat cukup besar untuk jangka pendek tidak berpotensi menyebabkan habisnya populasi lobster, namun untuk menjaga kelestarian populasi lobster jangka panjang tetap diperlukan pengaturan tentang pembatasan aktivitas penangkapan benih. Oleh karena itu, regulasi yang sudah ada terkait larang penangkapan benih lobster perlu ditinjau kembali agar dapat disesuaikan dengan kondisi dan potensi benih yang ada, dapat dikelola dengan lebih baik dan tidak menyebabkan kerugian terhadap perekonomian masyarakat di daerah penghasil lobster. Terima kasih. Fakta sunt potentiora verbis, fakta atau perbuatan lebih baik dari kata-kata. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim Pro tetap pada pendirian kami, yakni menyetujui ekspor benih lobster, dikarenakan ekspor benih lobster merupakan salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian Indonesia di tengah pandemi yang membuat berbagai sektor perekonomian mati. Ekspor benih lobster terbukti dapat membantu mendongkrak perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat pesisir, dikarenakan 3 hal. Yang pertama, besarnya potensi benih lobster di perairan Indonesia dikarenakan Indonesia memiliki area terumbu karang yang sangat luas, yang merupakan habitat utama lobster. Yang kedua, tingginya harga jual benih lobster yang pada saat ini harga benih lobster mutiara berkisar antara Rp33.000 sampai Rp35.000 per ekornya. Yang ketiga, tingginya permintaan pasar akan benih lobster tercatat dalam roadmap Kementerian Kelautan dan Perikanan di tahun 2021. Kebutuhan benih lobster mencapai 17.114.300 kg. Ekspor benih lobster didasarkan pada keadilan dan kemanfaatan. Keadilan dalam hal ini keadilan bagi nelayan yang seharinya berprofesi sebagai penangkap benih lobster yang dapat langsung menjual benih hasil tangkapannya tanpa harus menunggu hingga benih tersebut dewasa, dan manfaat dalam hal ini berupa manfaat ekonomi bagi nelayan, penangkap benih, pelaku usaha sebagai pengekspor, negara melalui pengenaan biaya ekspor yang menambah pemasukan negara di sektor BNPB. Ekspor benih lobster merupakan satu-satunya cara yang paling menguntungkan bagi nelayan dikarenakan aktivitas budidaya lobster yang berkembang di masyarakat masih banyak menghadapi berbagai kendala, antara lain ketersediaan pakan, penyakit, waktu pemeliharaan yang lama, serta benih yang masih bersumber dari alam, dikarenakan belum sanggupnya nelayan atau pembudidaya untuk melakukan pemijahan secara mandiri. Dan alasan lain mengapa kami setuju dengan mosi perdebatan kali ini ialah untuk mencegah permainan dari oknum penyelundup benih lobster yang merugikan nelayan melalui permainan harga dan juga merugikan negara dikarenakan ekspor yang tidak dikenakan BA. Maka dari itu, kami dari tim Pro dengan tegas, lugas, dan mantap setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Sekian dan terima kasih.